Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan hiruk-pikuk seperti biasa. Rahmat Aditya, seorang pilot muda berusia 34 tahun, berjalan tegap melewati lorong terminal dengan seragam putih bersih dan emblem maskapai yang mengilap di dada kirinya. Di balik senyumnya yang tenang, ia merasakan semangat luar biasa. Ini adalah penerbangan terakhirnya sebelum promosi ke rute internasional. Pesawat Boeing 737 yang akan ia terbangkan sudah menunggu di landasan, bersinar di terpa matahari pagi. Di ruang tunggu, para penumpang bersiap. Ada sepasang pengantin baru yang berbulan madu, seorang ibu dengan bayinya yang baru berusia 6 bulan, seorang pengusaha tua dengan koper kulit mahal, dan sekelompok mahasiswa yang bercanda riang. Setiap orang membawa cerita mereka sendiri, harapan, dan tujuan. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa hari itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat pesawat mulai boarding, ada secercah kegelisahan yang melintas di benak Rahmat. Angin di luar terasa lebih kencang dari biasanya, dan awan kelabu mulai terlihat di kejauhan. Tetapi, sebagai seorang profesional, ia mengabaikan firasat itu. Dia yakin pada keterampilannya dan kecanggihan pesawat yang dikendalikannya. Semua akan baik-baik saja, igumamnya pada diri sendiri sambil menyesuaikan headset. Pesawat mengudara dengan mulus. Penumpang menikmati perjalanan mereka, beberapa tertidur, sementara yang lain asyik berbicara dengan teman sebelah. Di dalam kokpit, Rahmat dan kopilotnya, Hendra, memantau instrumen dengan seksama. Namun, saat mereka mendekati wilayah Gunung Merapi, turbulensi mulai terasa. Awalnya hanya guncangan ringan, tetapi perlahan menjadi semakin hebat. Lampu sabuk pengaman menyala, dan suara Rahmat terdengar tegas di speaker. Mohon perhatian, kita sedang menghadapi turbulensi. Tetap tenang dan kenakan sabuk pengaman Anda. Di luar jendela, awan gelap menyelimuti pesawat. Petir menyambar-nyambar di kejauhan, menambah suasana tegang. Rahmat mencoba berkomunikasi dengan menara kontrol, tetapi semua saluran tiba-tiba mati. Radio hanya memancarkan suara gemuruh statis yang mengerikan. Ada yang tidak beres, kata Hendra dengan nada cemas. Rahmat hanya mengangguk, matanya fokus pada kontrol pesawat, mencoba mempertahankan kestabilan di tengah badai yang semakin menggila. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di seluruh kabin. Suara itu seperti gong besar yang dipukul berkali-kali, bergema dan menusuk jiwa. Penumpang menjerit ketakutan, sementara beberapa menutup telinga mereka. Di kokpit, Rahmat dan Hendra saling berpandangan, wajah mereka penuh kebingungan. Apa itu? Tanya Hendra dengan suara bergetar. Sebelum Rahmat sempat menjawab, cahaya terang menyilaukan menerobos kabin, dan seketika segalanya menjadi gelap gulita. Ketika Rahmat membuka matanya, ia menemukan dirinya sendirian di kokpit. Seluruh instrumen pesawat mati, kecuali satu indikator yang terus berkedip merah. Warning, temporal anomaly detected. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba memanggil Hendra, tetapi tidak ada jawaban. Suasana mencekam menguasai seluruh pesawat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengintai di dalam kabin. Di kabin penumpang, keheningan terasa menakutkan. Para penumpang tampak seperti patung, duduk kaku dengan mata kosong. Bayi yang tadi menangis kini diam, terlalu diam. Rahmat berdiri di depan pintu kokpit, mengintip ke dalam kabin dengan hati yang berat. Saat ia melangkah masuk, langkah kakinya menggema aneh di lantai. Ia tahu, ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Pesawat yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi penjara di antara waktu, terombang-ambing di batas kenyataan dan kekosongan. Disinilah perjalanan menuju misteri bermula. 20 tahun berlalu sejak pesawat Boeing 737 itu menghilang tanpa jejak. Kisahnya telah menjadi legenda urban, sebuah misteri yang membuat keluarga korban hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Pencarian besar-besaran yang dilakukan saat itu berakhir sia-sia, hanya menyisakan kesedihan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Hingga suatu hari, di lereng Gunung Merapi, sebuah keajaiban yang tak pernah diduga terjadi. Wira, seorang pendaki yang sudah terbiasa menjelajahi sisi-sisi tersembunyi Merapi, sedang melakukan ekspedisi solo. Langit mulai gelap ketika ia tersesat di jalur yang jarang dilalui. Tiba-tiba, ia mencium bau aneh, campuran logam dan abu yang menyengat. Rasa penasaran membawanya ke sebuah area yang tertutup rapat oleh pepohonan lebat. Ketika ia menyingkap dedaunan terakhir, matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Sebuah pesawat yang utuh, terkubur sebagian di tanah, seolah baru saja mendarat darurat. Tubuh Wira gemetar saat ia mendekati bangkai pesawat itu. Logo maskapai yang sudah berkarat masih terlihat samar di bagian ekor.
Jendela pesawat yang buram menampakkan bayangan samar di dalamnya. Dengan hati-hati, Wira mencoba membuka pintu utama yang anehnya tidak terkunci. Pintu itu terbuka dengan derit yang nyaring, memperlihatkan interior pesawat yang masih utuh. Namun, yang membuat Wira terdiam adalah pemandangan para penumpang yang masih duduk di kursi mereka, tak bergerak, dengan mata yang kosong. Panik, Wira berlari menuruni gunung dan melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Tak butuh waktu lama bagi tim penyelamat, polisi, dan jurnalis untuk membanjiri lokasi. Penemuan ini menjadi berita besar yang mengguncang seluruh negeri. Spekulasi mulai bermunculan, dari fenomena alam hingga teori konspirasi. Namun, ketika tim medis memeriksa para penumpang, dunia terperangah oleh fakta yang tak masuk akal. Mereka semua hidup, tapi tidak menua barang sehari pun sejak 2 dekade yang lalu. Di rumah sakit, para penumpang mulai sadar satu persatu. Mereka bingung dengan keramaian di sekitar mereka. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang menatap kami seperti itu? Ditanya seorang wanita parubaya yang terakhir ia ingat sedang membawa bayinya. Ketika diberitahu bahwa mereka telah hilang selama 20 tahun, para penumpang menolak mempercayainya. Bagi mereka, waktu seolah hanya berlalu dalam hitungan jam sejak turbulensi terakhir yang mereka alami. Rahmat Aditya, pilot pesawat, menjadi pusat perhatian. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya kabur. Ia hanya ingat cahaya terang yang membutakan, suara gong yang menggema, dan perasaan seolah ditarik ke dalam kekosongan. Aku tidak tahu di mana kami berada. Katanya, suaranya serak. Yang aku tahu, kami tiba-tiba berada di sini. Para ilmuwan dan pakar mencoba memecahkan misteri ini. Tes medis menunjukkan bahwa para penumpang benar-benar tidak mengalami penuaan. Bahkan bayi yang berada di pesawat saat itu masih berusia 6 bulan. Fenomena ini membingungkan dunia sains. Beberapa teori liar muncul, termasuk perjalanan waktu, dimensi paralel, atau bahkan intervensi makhluk gaib. Namun, di antara semua kebingungan, satu hal menjadi jelas, ada sesuatu yang tak kasat mata ikut kembali bersama mereka. Di tengah sorotan media dan euforia publik, Wira merasa tidak nyaman. Ia terus dihantui oleh bau logam yang menyengat sejak pertama kali menemukan pesawat itu. Suara gong samar masih terdengar di telinganya setiap malam, mengganggu tidurnya. Ia tahu bahwa penemuan ini lebih dari sekadar keajaiban, ada sesuatu yang gelap dan berbahaya yang telah terlepas dari rahasia Gunung Merapi, sesuatu yang masih menunggu untuk mengungkapkan wajahnya yang sebenarnya. Di tengah sorotan media, rumah sakit yang menampung para penumpang menjadi seperti panggung teater. Kamera berita berdesak-desakan di pintu masuk, mencoba mendapatkan sekilas wajah para penumpang yang telah kembali dari kematian. Namun, di dalam gedung, suasana jauh dari gemilang. Para penumpang tidak hanya bingung, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Beberapa di antaranya berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, sementara yang lain seringkali terbangun sambil menjerit, menyebut nama-nama yang tidak tercatat di manifest penumpang. Rahmat, sang pilot, menjadi objek utama penelitian. Dia terus-menerus menjalani tes kesehatan dan wawancara mendalam, tetapi jawabannya selalu sama, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenangannya terputus begitu cahaya terang muncul di tengah badai. Yang membuat para ilmuwan semakin bingung adalah tubuh Rahmat yang menunjukkan aktivitas elektromagnetik abnormal, sesuatu yang belum pernah mereka lihat pada manusia sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang menempel padanya, bisik salah satu dokter kepada koleganya. Di ruang observasi, seorang penumpang bernama Mira mulai menarik perhatian tim medis. Wanita itu terus-menerus memeluk boneka anaknya yang telah usang. Dia lapar, bisiknya, meskipun bayinya tidak pernah ditemukan di antara penumpang yang selamat. Ketika dokter mencoba berbicara dengannya, dia hanya mengulang satu kalimat, "Jika kami tidak boleh kembali." Mereka tidak mengizinkan. Sementara itu, sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Hasan, pakar astrofisika, mencoba mengurai teka-teki ini melalui pendekatan ilmiah. Mereka menemukan pola energi unik di sekitar pesawat, seolah-olah ada medan gravitasi yang memutarbalikkan waktu. Fenomena ini tidak wajar, kata Dr. Hasan dalam konferensi pers. Kami percaya pesawat ini tidak hanya hilang, tetapi telah memasuki ruang di luar dimensi waktu kita. Namun, teori itu tidak mampu menjelaskan kondisi para penumpang yang tampak membawa sesuatu yang lebih dari sekadar trauma. Wira, pendaki yang menemukan pesawat, merasa semakin terganggu. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat bayangan hitam besar berdiri di samping pesawat, menatapnya dengan mata merah menyala. Wira mencoba mengabaikan hal ini sebagai imajinasi, tetapi suara gong yang ia dengar di malam hari semakin nyata. Mereka tidak pernah pergi,
igumamnya suatu malam, sebelum terbangun dalam keringat dingin. Di sisi lain, Rahmat mulai mengalami hal yang sama. Suatu malam, saat ia sedang dirawat di rumah sakit, ia terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Ketika ia keluar untuk memeriksa, lorong itu kosong. Namun, di ujungnya, ia melihat pintu menuju atap terbuka sedikit. Dengan hati-hati, Rahmat melangkah ke sana. Angin malam menerpa wajahnya, dan di atas atap, ia melihat seorang wanita berambut panjang berdiri membelakanginya, mengenakan gaun putih. Sebelum Rahmat sempat berbicara, wanita itu berbisik, kembalikan yang telah kau ambil. Lalu, dia menghilang di balik bayang-bayang malam. Berita tentang keanehan ini akhirnya bocor ke publik, memicu lebih banyak teori liar. Ada yang percaya bahwa para penumpang telah dirasuki oleh makhluk gaib dari dimensi lain. Yang lain menganggap mereka adalah eksperimen rahasia militer yang gagal. Namun, di balik semua spekulasi itu, hanya satu hal yang pasti. Waktu yang hilang selama 20 tahun itu bukan hanya tentang mereka yang kembali, tetapi juga tentang apa yang kembali bersama mereka. Merasa tidak bisa tinggal diam, Wira memutuskan untuk kembali ke lokasi penemuan pesawat, berharap menemukan jawaban di sana. Dengan langkah berat, ia membawa perlengkapan pendakian dan persiapan ritual tradisional yang diberikan oleh Pak Surono, juru kunci Gunung Merapi. Kau akan membutuhkan ini, kata Pak Surono dengan nada serius. Apa yang kau temukan bukan hanya sebuah pesawat. Itu adalah gerbang yang seharusnya tidak pernah dibuka. Wira melangkah perlahan mendaki lereng Gunung Merapi dengan hati yang penuh beban. Malam sudah jatuh ketika ia tiba di lokasi penemuan pesawat. Langit yang dipenuhi bintang tampak memudar saat kabut pekat turun, menyelimuti area itu dengan keheningan yang menyeramkan. Dengan nyala senter di tangan dan jimat dari Pak Surono tergantung di lehernya, Wira berdiri di depan bangkai pesawat yang seolah menatapnya balik, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Langkah pertama Wira masuk ke dalam pesawat membuat udara terasa lebih berat. Suara gemerisik aneh mulai terdengar dari dalam kabin, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat nasihat Pak Surono untuk tetap fokus dan tidak menunjukkan rasa takut. Namun, ketika ia mencapai lorong tengah, Wira melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Kursi-kursi yang seharusnya kosong kini dihuni oleh bayangan gelap yang samar. Mereka duduk diam, menatap ke arah depan, seolah menunggu sesuatu. Di kokpit, Rahmat juga mengalami sesuatu yang tak kalah menakutkan. Setelah malam sebelumnya dihantui sosok wanita misterius, ia kini sering mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Kembalikan, suara itu terus bergema, mengganggu pikirannya. Suatu malam, ia menemukan selembar kertas yang tidak ia kenali tergeletak di meja rumah sakitnya. Tulisan tangan itu, meski asing, terasa seperti sebuah peringatan, jangan melawan. Kau telah membuka gerbang. Sementara itu, di desa sekitar Merapi, para penduduk mulai melaporkan kejadian-kejadian ganjil. Beberapa mengatakan melihat sosok tinggi besar dengan mata merah berkilauan berkeliaran di malam hari. Yang lain mendengar suara gong menggema dari dalam hutan, meski tidak ada upacara apapun yang dilakukan. Pak Surono, yang dikenal sebagai penjaga tradisi, merasa bahwa keseimbangan telah terganggu. Apa yang kau bawa kembali, Wira, bukan hanya manusia, katanya saat mendengar pengakuan Wira tentang bayangan di pesawat. Wira tahu ia harus kembali untuk mencari jawaban. Dengan bekal doa dan keberanian, ia memasuki pesawat untuk kedua kalinya, kali ini dengan sebuah tujuan, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Saat ia melangkah lebih dalam ke kabin, suasana semakin mencekam. Suhu udara turun drastis, napasnya membeku di udara. Di ujung kabin, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pintu kecil yang tidak ada saat pertama kali ia masuk. Pintu itu bersinar samar dengan cahaya biru, seperti memanggilnya untuk masuk. Di luar pesawat, Rahmat tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Ia melihat bayangan pesawat dalam pikirannya, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke sana. Dengan tubuh masih lemah, ia memutuskan untuk pergi ke Merapi, mengikuti dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia tiba, ia menemukan Wira berdiri di depan pintu misterius itu, wajahnya penuh kebingungan. Apa yang kau lihat? Tanya Rahmat. Wira hanya menggeleng, tangannya gemetar saat ia menunjuk ke arah pintu. Dengan keraguan-raguan, keduanya memutuskan untuk membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, angin kencang keluar dari dalamnya, disertai suara gong yang menggema lebih keras dari sebelumnya. Cahaya biru menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, mereka merasakan tarikan kuat yang membawa mereka ke dalam kegelapan. Di saat yang sama, seluruh pesawat bergetar hebat, seolah-olah mencoba melepaskan dirinya dari cengkeraman dunia nyata.
Ketika kesadaran kembali, Wira dan Rahmat menemukan diri mereka berdiri di sebuah tempat yang tidak mereka kenal. Langit berwarna merah darah, tanah berbatu di bawah kaki mereka terasa panas. Di kejauhan, mereka melihat sosok-sosok yang tak berbentuk bergerak mendekat, mata mereka menyala seperti api. "Kita di mana ini?" bisik Wira dengan suara bergetar. Rahmat hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa pintu itu bukan hanya gerbang ke pesawat, tetapi gerbang ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Wira dan Rahmat berdiri tertegun di tengah pemandangan yang tak bisa mereka jelaskan. Langit merah darah tampak bergerak perlahan, seolah-olah bernapas. Suara gemuruh dari kejauhan mengguncang tanah yang panas di bawah kaki mereka. Di sekitar, sosok-sosok tak berbentuk bergerak mendekat, tubuh mereka seperti kabut hitam yang menggeliat tanpa wujud pasti. Mata mereka bersinar merah menyala, menatap Wira dan Rahmat dengan intensitas yang membuat tubuh mereka gemetar. "Kita harus kembali," kata Wira dengan suara tercekik. Namun, Rahmat, dengan tatapan kosong, hanya berdiri diam, terpaku pada sosok besar di kejauhan. Di sana, di atas bukit berbatu, berdiri makhluk yang jauh lebih besar dari sosok-sosok lain. Tubuhnya seperti bayangan raksasa dengan tanduk melengkung ke belakang, dan suaranya terdengar seperti ribuan gong yang dipukul bersamaan. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan suara berat bergema, "Jika kalian tidak diizinkan pergi." Wira mencoba menarik Rahmat untuk berlari, tetapi tanah di bawah mereka tiba-tiba berubah menjadi seperti pasir hisap, menarik kaki mereka semakin dalam. Panik, Wira meraih jimat pemberian Pak Surono dan mulai mengucapkan doa yang diajarkan. Cahaya dari jimat itu bersinar terang, membuat sosok-sosok hitam itu mundur sejenak. Namun, makhluk besar di atas bukit hanya tertawa, suara tawanya mengguncang udara. "Doamu tidak cukup di sini," katanya. "Kalian telah melangkah terlalu jauh." Di tengah kekacauan itu, sebuah suara lembut memanggil mereka. "Ikuti cahaya," kata suara itu, terdengar seperti berasal dari segala arah sekaligus. Dari kejauhan, mereka melihat kilatan cahaya biru samar, seperti pintu yang terbuka di tengah kegelapan. Dengan sekuat tenaga, Wira dan Rahmat mencoba bergerak menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan ribuan tangan yang mencoba menarik mereka kembali. Ketika mereka akhirnya mencapai sumber cahaya, mereka menemukan seorang wanita berjubah putih berdiri di depan pintu bercahaya itu. Wajahnya samar, seperti diliputi kabut, tetapi suaranya penuh otoritas. "Masuklah, sebelum mereka menutup jalan ini selamanya," katanya. Tanpa berpikir dua kali, Wira dan Rahmat melompat masuk, meninggalkan dunia merah itu di belakang mereka. Mereka terbangun di dasar lereng Merapi, tubuh mereka penuh luka bakar ringan dan napas tersengal-sengal. Pesawat yang sebelumnya untuk ini telah lenyap tanpa jejak, meninggalkan kawah kecil di tanah. Wira melihat sekeliling, memastikan mereka benar-benar kembali ke dunia mereka. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sebentar. Ketika Rahmat bangkit berdiri, matanya tampak berbeda, ada kilatan merah samar di dalamnya. Rahmat tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wira bisa merasakan ada sesuatu yang telah berubah. "Apa yang terjadi?" tanya Wira, suaranya bergetar. Rahmat hanya tersenyum tipis sebelum berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Wira dalam kebingungan dan ketakutan. Di kejauhan, suara gong terdengar samar, seolah-olah dunia merah itu belum sepenuhnya tertutup. Di malam berikutnya, desa sekitar Merapi mulai diguncang oleh peristiwa aneh. Penduduk melaporkan melihat bayangan besar yang bergerak di sekitar gunung, dan suara-suara aneh menggema di udara. Pak Surono mendatangi Wira, wajahnya penuh kecemasan. "Gerbang itu belum sepenuhnya tertutup," katanya. "Dan sesuatu telah ikut kembali." Malam di desa sekitar Merapi terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara gong yang samar kini terdengar lebih sering, seperti panggilan yang tidak bisa diabaikan. Wira, yang belum bisa melupakan pengalaman mengerikan di dunia merah, duduk termenung di rumahnya. Pikiran tentang Rahmat terus menghantuinya. Wira tahu bahwa apapun yang terjadi di sana, Rahmat tidak kembali sebagai dirinya yang dulu. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada orang lain tanpa dianggap gila? Pak Surono datang dengan wajah suram, membawa berita buruk. Rahmat telah kembali ke rumah sakit, tetapi perilakunya semakin aneh, katanya. Orang-orang di sana melaporkan bahwa dia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali dan sering menatap kosong ke dinding selama berjam-jam. Wira merasakan ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Pak Surono melanjutkan, "Kita tidak punya banyak waktu. Apapun yang ikut kembali bersamanya, itu tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga kita semua." Di rumah sakit,
Rahmat duduk di kursi roda di kamar yang gelap. Suster yang bertugas mencoba berbicara dengannya, tetapi Rahmat hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia akan datang, kata Rahmat tiba-tiba, suaranya berat dan asing. Gerbang itu belum tertutup sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, lampu di seluruh rumah sakit berkedip-kedip, dan suara gong menggema, membuat para pasien dan staf panik. Wira dan Pak Surono segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Rahmat. Saat mereka tiba, mereka menemukan Rahmat duduk di tengah ruangan yang kosong, tangannya memegang sebuah benda kecil yang bersinar merah. "Apa ini?" tanya Wira dengan suara gemetar. Rahmat mengangkat pandangannya, matanya kini bersinar dengan cahaya yang sama. "Ini kunci," jawabnya dengan nada datar. "Kunci untuk membuka gerbang sepenuhnya." Pak Surono melangkah maju, mencoba merebut benda itu, tetapi Rahmat mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berputar di dalam ruangan. "Jangan sentuh," teriak Rahmat. Suaranya menggema seperti lebih dari satu orang yang berbicara sekaligus. Wira menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan Rahmat, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Surono mulai membaca doa-doa yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai juru kunci. Cahaya dari jimat di lehernya bersinar terang, membuat angin di ruangan itu berhenti sejenak. Rahmat mengerang kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. "Kalian tidak bisa menghentikannya," kata suara asing dari mulut Rahmat. "Gerbang akan terbuka, dan dunia kalian akan menjadi milik kami." Wira melihat peluang di tengah kekacauan itu. Ia meraih benda bersinar merah dari tangan Rahmat dan melemparkannya ke lantai. Benda itu pecah menjadi serpihan kecil, dan segera setelah itu, Rahmat jatuh pingsan. Namun, suara gong masih terdengar, kali ini lebih pelan tetapi tetap mengancam. Pak Surono menatap Wira dengan wajah serius. "Ini belum selesai," katanya. "Kita harus menutup gerbang itu sebelum terlambat." Di tengah malam yang sunyi, Wira, Pak Surono, dan Rahmat yang masih tak sadarkan diri kembali menuju Merapi. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Di balik ketakutan yang menghantui, hanya ada satu tujuan, menutup gerbang sebelum apapun yang berada di baliknya dapat memasuki dunia mereka sepenuhnya. Cahaya bulan menyinari jalur menuju lereng, tetapi bayangan gelap yang mengikuti mereka mengingatkan bahwa musuh mereka tidak akan membiarkan ini terjadi dengan mudah. Langit di atas Merapi memerah, memberikan pertanda bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi. Wira, Pak Surono, dan Rahmat yang masih setengah sadar mendaki lereng dengan langkah yang berat. Di belakang mereka, suara gong terdengar semakin keras, seperti detak jantung yang mempercepat irama. "Kita hampir sampai," ujar Pak Surono dengan napas tersengal, matanya menatap puncak dengan penuh tekad. Namun, Wira merasa udara di sekitarnya semakin berat, seolah-olah kekuatan tak kasat mata berusaha menghentikan langkah mereka. Ketika mereka tiba di lokasi pesawat yang sebelumnya menghilang, tanah di sekitarnya telah berubah. Sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh terpancar dari tanah, bersinar merah menyala. Di tengah lingkaran itu, sebuah gerbang setinggi 2 meter berdiri tegak, terbuka sedikit, dan dari dalamnya, bayangan-bayangan hitam menggeliat keluar seperti ular. "Inilah yang kita takutkan," kata Pak Surono dengan suara gemetar. Gerbang itu sudah hampir terbuka sepenuhnya. Rahmat mulai bergerak gelisah. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Ia berjalan ke arah gerbang dengan langkah seperti orang yang dikendalikan. "Rahmat!" "Jangan!" teriak Wira, tetapi tubuh Rahmat berhenti tepat di depan lingkaran simbol, lalu berlutut. Suara berat yang sama seperti sebelumnya keluar dari mulutnya, "Kalian tidak bisa menghentikan kami. Dunia ini adalah milik kami." Pak Surono segera mengeluarkan jimatnya, lalu mengucapkan doa-doa yang lebih panjang dan intens. Cahaya dari jimat itu mulai bersinar terang, melawan bayangan-bayangan yang keluar dari gerbang. Namun, bayangan itu melawan balik, menyatu menjadi satu sosok besar yang menjulang tinggi, dengan mata merah menyala yang memandang langsung ke arah mereka. "Kalian pikir doa-doa kecil ini bisa menghentikan kehendak kami?" Suara itu menggema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Wira tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kepanikan, ia mengingat kembali pengalaman di dunia merah. Ia ingat wanita berjubah putih yang memerintahkan mereka mengikuti cahaya. "Cahaya," gumamnya, lalu ia merogoh kantongnya, mencari benda apapun yang mungkin bisa digunakan. Di sana, ia menemukan serpihan kecil dari benda merah yang sebelumnya ia hancurkan. Cahaya samar memancar dari serpihan itu, seolah memberikan petunjuk. Dengan nekat,
Wira melangkah maju, mengabaikan perlawanan angin yang kencang. Ia memegang serpihan itu dengan erat, lalu melemparkannya ke arah gerbang. Ketika serpihan itu menyentuh lingkaran simbol, cahaya merah yang melingkar mulai meredup, digantikan oleh kilatan biru yang kuat. Bayangan besar itu menjerit, suaranya seperti ribuan gong yang dipukul bersamaan. Tidak! Ini tidak mungkin, teriaknya sebelum menghilang dalam kilatan cahaya. Gerbang itu mulai tertutup perlahan, tetapi Rahmat tetap berada di dekatnya, tubuhnya menggigil hebat. Wira dan Pak Surono mencoba menariknya keluar, tetapi sebuah kekuatan besar menahan mereka. Kalian harus pergi, teriak Rahmat, suaranya kembali seperti semula. Aku tidak bisa kembali, ini takdirku. Air mata mengalir di wajah Wira saat ia menyadari bahwa Rahmat tidak akan bisa diselamatkan. Dengan berat hati, ia dan Pak Surono mundur, menyaksikan Rahmat terserap ke dalam cahaya biru bersama gerbang yang akhirnya tertutup sepenuhnya. Ketika semuanya berakhir, tanah kembali sunyi, dan simbol-simbol di tanah menghilang. Wira jatuh terduduk, kelelahan fisik dan emosional. Pak Surono menepuk pundaknya, mencoba memberikan ketenangan. Dia telah menyelamatkan kita semua, katanya dengan suara serak. Pengorbanannya akan selalu kita ingat. Namun, di kejauhan, suara gong terdengar sekali lagi, sangat pelan, seolah menjadi pengingat bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Rahmat mengambil keputusan berani untuk kembali ke lokasi penemuan pesawat demi mengakhiri kutukan. Bersama Wira dan Pak Surono, mereka menghadapi ritual mistis untuk menutup gerbang waktu. Namun, di akhir ritual, Rahmat menyadari dirinya harus menjadi tumbal terakhir untuk memastikan para penumpang tetap hidup. Saat dia melangkah ke kabut, waktu kembali normal untuk penumpang lain, namun pesawat dan Rahmat menghilang selamanya. Terima kasih telah menonton Like dan Misteri Abadi di Gunung Merapi. Terima kasih dukungannya untuk channel ini. Perlu diketahui bahwa channel ini mengandung semua cerita fiktif, ini hanya hiburan semata. Semoga yang menonton channel ini bahagia penuh keberlimpahan rezeki bahagia mudah segala urusannya, berhasil dalam segala hal apapun, selalu beruntung, sukses serta bahagia dunia akhiratnya. Terima kasih.